GGP Eklesia Kristi, selamat pagi. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Kita percaya kalau Tuhan melihat setiap hati kita, kerinduan kita untuk beribadah. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah. Kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kalau kami ada untuk dapat memuji, mengagungkan, menyembah Tuhan dalam ibadah online. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami memuji, menyembah Engkau Bapa. Tuhan kuduskan kami Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami dalam memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Dan kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita mau bersyukur hari ini karena penyertaan Tuhan begitu sempurna. Karena hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bahwa di dalam namanya ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan.
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau masih mau berjalan dengan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan.
Yesus saja. Karena Engkau terlebih besar Tuhan, terlebih besar Tuhan dari apapun juga. Kami mau panggil nama Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ini ungkapan hati kami Tuhan, Yesus bahwa Engkau terbesar Tuhan besar. dari setiap masalah kami Tuhan. Yesus terlebih Hanya Engkau yang besar di dalamku selama-lamanya. Semua angkat kita katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar Yes. di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus kau besar. Yesus Lebih besar. haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalam kami. Di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami dapat memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban dan menjadi penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam memuji dan menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seminggu yang telah berlalu dan saat ini kita kembali berkumpul di dalam ibadah online. Dan saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengangkat satu tema, menang menghadapi goncangan.
2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunib. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, di dalam 2 Tawari yang baru saja kita baca, bagaimana mengisahkan satu saat kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat diperhadapkan oleh pergumulan yang besar, masalah yang sangat berat. Mengapa? Karena 2 bangsa besar dan ditambah dengan satu pasukan mulai mengepung mereka, dan saat itu dikatakan Yosafat menjadi takut. Bapak Ibu, tema kita saat ini menang menghadapi goncangan. Keadaan yang terjadi saat ini juga membuat banyak orang mengalami kegoncangan hidup. Pandemi yang saat ini belum selesai, belum berakhir, memberikan efek yang sangat besar. Efek itu banyak sekali. Di antaranya kita banyak mendengar, banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, dan pasti akan mengalami pengurangan pendapatan. Belum lagi anak-anak kita yang tadinya setiap pagi ke sekolah, tetapi itu tidak terjadi saat ini. Banyak hal yang menjadi efek dari pergumulan ini, sehingga menimbulkan kegoncangan di mana-mana. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar bagaimana agar kita bisa menang menghadapi goncangan ini. Bagaimana agar kita sebagai orang percaya bisa menang menghadapi pergumulan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Yesaya 40 ayat 29. Dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kekuatan, tapi harus kita lakukan. Jangan menyerah. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah pergumulan, biasanya yang terjadi pertama, terjadi kepanikan. Biasanya yang terjadi kekhawatiran mulai timbul, mulai muncul. Kita menjadi khawatir. Bahkan kita bisa menjadi ketakutan. Kita takut. Kalau ada orang berkata, saya tidak khawatir, saya tidak takut, puji Tuhan. Tetapi keadaan yang terjadi saat-saat ini menyebabkan banyak orang menjadi goncang. Keadaan itu juga dialami oleh Yosafat. Bagaimana tidak? Pasukan besar mengepung dia. Kerajaan yang dipimpinnya mengalami ketakutan. Karena di mana-mana mereka melihat ada musuh, ada musuh. Mungkin ketika kita teringat dengan satu lagu ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tetapi pada saat itu Yosafat dan rakyatnya, mereka lihat kiri kanan di depan mereka ada musuh yang besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tetapi kita dapat melihat di dalam Alkitab ini, bagaimana Yosafat, dia tidak mau berlarut-larut
tinggal di dalam ketakutan itu. Artinya apa? Dia tidak mau terus-menerus berada dalam situasi ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita sulit untuk keluar dari ketakutan itu. Mungkin ada yang berkata, "Oh, Pak, Ibu, saya sudah gagal. Pak, Ibu, sepertinya saya tidak ada kesempatan lagi." Itu yang ada di benak kita. Kita seakan-akan kita mau menyerah. Bapak Ibu, ingat ini. Pada bagian ini, iblis akan mulai dengan propagandanya. Iblis akan mulai untuk menyerang pikiran kita. Dia akan berkata, "Iya benar, kamu sudah gagal. Iya benar, hidupmu sudah hancur. Kamu tidak ada kesempatan lagi." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ketika saya masih di bangku SD kelas 6. Tetangga saya seorang ibu janda memiliki beberapa anak. Dan ada anak-anaknya juga dititipkan kepada keluarganya karena keadaan. Dan saya tahu ibu ini terlilit utang. Karena kadang-kadang ada orang datang menagih utang, menagih utang, menagih utang. Tetapi saya dapat melihat bagaimana ibu ini, dia tidak mau diam, dia tidak mau menyerah dengan keadaannya. Dia belajar buat kue, saudara. Setelah bisa, dia mulai buat kue dan dia mulai menyuruh anaknya untuk bawa ke warung-warung. Saya juga diikutkan untuk bawa ke warung pada pagi hari. Nanti pada sore hari diambil kembali. Yang sisanya dibawa. Bagaimana ibu ini terus berjuang. Dia tidak mau menyerah. Kenapa? Dia tahu ketika dia mau berusaha, dia jual ke warung-warung. Hasilnya untuk bayar utang. Hasilnya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Hasilnya untuk dia bisa bertahan hidup. Ibu ini salah satu contoh. Dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Bapak Ibu, ada satu contoh. Ada seorang peneliti, ada seorang penemu lampu pijar. Thomas Alva Edison. Seorang yang hebat. Banyak orang membaca tulisannya ini. Wah, dia seorang yang hebat. Seorang yang hebat, pinter. Tetapi mungkin ada orang tidak tahu bahwa dia begitu banyak mengalami kegagalan. Saya membaca dalam satu tulisan dikatakan Thomas Alva Edison mengalami kegagalan 9.998. Ada begitu banyak kegagalan yang dia buat sebelum menemukan lampu pijar bisa menyala dengan terang. Nanti dalam tulisan itu dikatakan, nanti setelah percobaan yang 9.999 kali, barulah dia berhasil. Dia menulis, dia berkata seperti ini. Saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan. Kegagalan demi kegagalan yang dihadapi oleh Thomas ini. Tapi dia tidak mau menyerah. Dia mau maju, terus berjuang. Kembali saudara, tentang iblis tadi. Iblis akan menyerang kita dengan propagandanya. Dia akan berkata, lu sudah gagal, kamu sudah gagal, masa depanmu sudah hancur. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-23
ayat yang ke-18. Dengarkan ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, saudara. Harapan kita tidak akan hilang. Masa depan kita ada. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Tetaplah berusaha, tetaplah berjuang. Seperti ada satu lagu dikatakan begini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetap ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang aku kasih. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya supaya kita bisa menang menghadapi goncangan? Menjaga kesatuan. Di dalam 2 Tawari, dalam 2 Tawari 20, pada ayat yang ke-3b dikatakan, ia menyerukan, Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa, untuk berdoa. Dia suruh kepada rakyatnya, ayo berkumpul, ayo mari kita berdoa, berpuasa. Saya berpikir, seandainya pada saat itu ada yang berkata, aduh kami tidak mau berkumpul, kami takut. Tetapi itu tidak terdengar, saudara. Kalau ayat yang keempat, lebih seru lagi, saudara. Di situ dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka tetap bersatu. Belum sampai di situ, saudara. Ayat yang ke-13, kita lompat ayat yang ke-13, situ dikatakan lagi. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka hidup dalam kesatuan. Mereka tetap menjaga kesatuan di dalam menghadapi goncangan itu. Demikian kita juga. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami pergumulan hidup, mari tetap menjaga kesatuan itu. Menjaga kesatuan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1 dan ayat yang ke-3b dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila dikatakan saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Ketika kita dalam kesatuan, ketika kita hidup rukun, maka yang terjadi pada ayat yang ke-3b, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita jaga kesatuan. Yesus mau kita supaya hidup di dalam kesatuan. Tetapi saudara, iblis mau supaya kita menjadi kacau. Iblis mau supaya hidup rumah tangga kita. Iblis mau supaya gereja Tuhan terjadi perselisihan. Sehingga tidak ada kesatuan. Dan akhirnya terjadi perpecahan. Mari saudara, tetaplah bersatu. Suami, istri, anak-anak hidup dalam kesatuan. Kesatuan berarti kita belajar untuk menerima setiap perbedaan. Kesatuan berarti mari kita belajar untuk mengampuni. Tidak mudah, tetapi mari kita belajar untuk mengampuni. Kesatuan berarti mari kita belajar untuk saling membangun. Mari kita belajar untuk saling menasihati. Mari kita belajar istilah
orang utara, orang baku bantu. Jaga kesatuan itu. Sehingga apa? Ketika kesatuan terjadi, ada sukacita. Ketika kesatuan terjadi, ada damai sejahtera. Dan ketika kesatuan terjadi, ada kerajaan Allah di rumah kita, di lingkungan kita. Jaga kesatuan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita bisa menang menghadapi goncangan? Hidup dalam doa. Kita mau datang kepada Tuhan. Ketika mengalami hal yang terjadi dalam kehidupan Yosafat dan seluruh rakyatnya, apa yang mereka lakukan, saudara? Yosafat tidak berkata, ayo pasukan kita siap berperang, ini soal harga diri. Tidak, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menyerukan supaya semua berkumpul, berdoa, berpuasa. Ayat yang ke-12b di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 tadi dikatakan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu loh apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami, hidup kami tertuju kepada Tuhan. Dalam situasi ketidakberdayaan, dalam situasi kegoncangan, tetapi mereka tahu mereka punya Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam ketidakberdayaan, ketika kita dalam kegoncangan, mari mencari Tuhan. Mari naikkan mezbah doamu kepada Tuhan. Doa sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Doa itu sebagai bukti kita berkata, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya tidak mampu, Tuhan. Tuntun saya, Tuhan. Doa sebagai bukti saya ini butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bercerita kepada Tuhan. Kita komunikasikan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan. Kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam doa kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita memuji Tuhan, oleh sebab itu ketika kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, di situ dikatakan, Paulus dan Silas di dalam penjara, dia menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tetapi saudara, kalau kita lihat sebelumnya, dia dalam situasi yang tidak baik, saudara. Saya bukan berkata bukan soal di penjaranya saja, tapi di situ dikatakan dia disiksa, dia didera, tetapi di dalam keadaan seperti itu dia tetap memuji Tuhan. Dia berdoa, dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara di rumah, tetapi saudara dapat bergandengan tangan dengan suami, istri, anak-anak. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan hati yang sungguh. Maka kuasa Tuhan terjadi di rumahmu. Kuasa Tuhan terjadi di mana saudara sedang menyaksikan dan bersama-sama mengikuti ibadah ini. Dan yang ketiga, di dalam doa, ketika kita berseru kepada Tuhan dengan pakaian kudus. Ini penting, saudara. Dengan pakaian kudus. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawari pasal yang ke-20
ayat yang ke-21. Dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ada hal-hal yang merintangi hubungan kita kepada Tuhan. Mari, sebelum itu kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan jamah saya. Tuhan kuduskan saya. Pakaian kudus. Mereka memakai pakaian kudus yang artinya semua yang tidak berkenan kepada Allah itu harus disingkirkan. Itu harus diselesaikan. Dan Dia Allah sanggup memulihkan. Dia Allah mau mengampuni kita. Ketika itu kita lakukan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Ketika kita menyembah Tuhan dengan pakaian kudus. Maka yang terjadi di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Sebagai orang percaya, jujur, apa yang terjadi saat ini membuat kita mengalami goncangan. Kita khawatir, bahkan kita takut. Tetapi dalam ketakutan itu, kita tidak mau menyerah. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau sujud di altarnya Tuhan. Ini Tuhan, ini pergumulan hidup saya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, kita mau sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ini yang kita lakukan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan ampuniku dan bebaskanku. Kita percaya Dia ubah kita. Dia ubah hidupku, bahkan Dia baharui kita. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, bagaikan pengalaman yang dilakukan oleh seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia mengalami kegoncangan hidup 12 tahun. Tetapi ketika dia mendengar seorang yang bernama Yesus akan lewat, tidak mungkin. Saya sudah menderita 12 tahun. Tetapi apa yang dia lakukan? Saya harus maju. Saya harus bertemu dengan Dia. Karena dikatakan, asal kau jamah, cobai, aku akan sembuh. Dia maju, saudara. Dia tidak mau menyerah dengan keadaan. Dia tidak mau menyerah dengan apa yang terjadi. Dan dia mendatang kepada Tuhan. Dan mujizat terjadi. Apa yang kita alami saat ini? Jangan menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, jaga kesatuan, hidup rukun. Dan yang ketiga, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Menang menghadapi goncangan. Tuhan mampukan kami. Karena kami tidak mampu Tuhan. Tuhan tolong kami Bapak. Tolong kami Tuhan. Dan kami percaya. Ketika mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Maka kami akan melihat
Ada waktu Tuhan, ada cara dan rancangan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Sebab ini perintah Tuhan, agar kita terus mengingatkan akan karyanya dalam hidup kita dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu menyayangi kita, sehingga Yesus rela disalib sampai mati, supaya setiap orang yang percaya mendapatkan penebusan. Setiap orang yang percaya mendapatkan pengampunan. Dan setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal di dalam surga. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita gunakan kesempatan beberapa waktu. Mari kita berdoa. Kalau ada sesuatu hal yang merintangi hubungan kita kepada Tuhan, mari saat ini kita minta ampun kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami ada hari ini. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati, hidupkan kami. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kekurangan dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan roti dan air anggur ini Tuhan. Roti dan air anggur mengingatkan kepada kami bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami. Kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka anggur dan roti perjamuan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan dan sekaligus menjadi pertanyaan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjawabnya.
1 Korintus pasal yang 10 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Terima kasih. Sujud dia. Ini kami Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab semua akan anugerah. Terima kasih. Dan bebaskanku. Kau ubah hidup kami. Kau ubah hidup. Baharui hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh percaya sesuatu terjadi. Mujizat terjadi Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud di atasnya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi yang akan berdoa.
para singar tetap menyanyikan pujian ini. Dan jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri dan bersyukur di hadapan Allah kita. Hampiri tahta kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Dia yang telah mati untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia yang mengangkat semua kelemahan tubuh kita. Satu yang Dia mau, supaya sejahtera dan umur panjang menjadi bagian dalam kehidupan kita yang percaya. Mari kita bersyukur buat karya pengorbanan Kristus Yesus bagi setiap umat manusia, dan secara khusus buat kita hari ini yang menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Haleluya, Jesus. Pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Terimalah syukur kami di hadapan-Mu Bapa, karena sampai hari ini Kau masih memelihara dan menjagai, bahkan melindungi kami, dan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Lihatlah umat-Mu pada hari ini dimanapun mereka berada. Mereka merendahkan diri tersungkur di hadapan-Mu, mengucap syukur karena Kau Allah yang selalu baik, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mengasihi kami. Hamba sebagai hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Dengan kuasa dan otoritas yang Kupercayakan kepada hamba-Mu, aku melepaskan berkat-berkat yang baru atas umat-Mu, jemaat-Mu, Eklesia Kristi dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, apapun profesi mereka, Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka bekerja, mereka tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kalau mereka berusaha, usaha mereka tidak turun tetapi naik. Kami percaya karena Engkau yang berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini damai sejahtera Allah melimpah atas mereka. Berkat jasmani, rohani, materi dari timur, barat, utara, selatan melimpah atas mereka. Hamba berdoa buat gereja-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kegiatan sekalipun melalui virtual. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Kapanpun kami menyelenggarakan ibadah, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus Kristus, biar kasih karunia Allah melingkupi setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan peliharakan.
Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Karena hanya dengan kasih, anugerah Tuhan, kita boleh kembali berada pada minggu yang pertama di bulan Maret dengan tidak kurang suatu apa. Biar firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan iman kita dalam menjalani hidup ini. Kepada Bapak Gembala yang telah melayani kita pada ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Maret, baik berulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, diberkati Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun di Tuhan. Saya akan lanjutkan dengan warta jemaat tanggal 7 Maret 2021. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan berupa perpuluhan, kas gereja, pembangunan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000 4797 5800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi. Dan dapat memberikan tambahan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada akhir nominal. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat. Mohon untuk diinformasikan kepada Bapak Ketua Gugus Tugas, Bapak Weli Filipus, atau melalui WA Group Eklesia Kristi. Berikutnya, ibadah Komisi Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Kami mengingatkan kepada jemaat Tuhan, orang tua yang memiliki anak atau om opa yang ada cucunya, mohon untuk dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Youth diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.00. Akan dilayani oleh Pendeta Pembantu David Manopo. Bagi anggota youth dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Remaja untuk hari ini akan diadakan pukul 6 sore dan dilayani oleh Pendeta Pembantu Yeni Sumolang. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, pengumuman untuk Komisi Remaja minggu depan tanggal 14 Maret 2021 akan diadakan seminar dengan tema edukasi, pencegahan, dan pengendalian infeksi dan vaksinasi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Ketua Perhimpunan Perawat Paru Indonesia, Ibu Kartini Roslia Manik MM. Diadakan pada minggu depan, diingatkan kembali minggu depan tanggal 14 pukul 13 atau jam 1 siang. Dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom.
Selanjutnya ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pukul 13 akan dilayani oleh Pendeta Lydia Wowiling. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Komisi Pria diadakan pada setiap hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Pembantu David Manopo. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pembinaan warga jemaat hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Harsanto Adi dengan tema tertanam dalam gereja lokal. Dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Yoli Topa. Jemaat dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi dan aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah raya hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Sopar Sinaga. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan semangat. Kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahyang? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kau pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahyang?
Doa tutup dan berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat bersama memuji, menyembah Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan terus kepada kami bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau berkorban untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, kami mampu. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.